Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Allah suka yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah dan sanjungan kepada Rasulullah melalui sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ratusan ribu orang bersolawat kepada Rasulullah. Apakah kita termasuk bagiannya? Hari ini apakah kita sudah bersolawat? Sudah berapa banyak kita bersolawat kepada Rasulullah? Orang-orang mengejar solawat sehari 1000 sekali. Karena ingin dekat dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kehidupan seorang muslim hendaknya dekat dengan Quran. Karena Al-Quran itu harus melekat ajarannya di dalam diri kita. Ya. Kita harus mengenali Al-Quran seperti mengenali watak anak kita atau mengenali watak teman kita. Artinya faham gitu. Orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Quran akan diberi kelebihan. Yang pertama, hatinya akan tentram. Hatinya itu syukur. Tentram sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Jadi kalau ada orang yang gelisah, ada orang yang resah, putus asa, pasti dia tidak ingat Allah. Pasti dia jauh dari Quran. Coba kamu di sepertiga malam bangun, baca Quran sama artinya. Masya Allah. Jangan tidur terus tuh. Mujahid dakwah tidur melulu. Gimana sih? Masa mujahid tidur melulu? Buku. Justru malam hari itu setan itu paling seneng menyerang. Bobo. Hayu bobo. Hayu bobo. Gitu terus kamu. Oke. Jadi nggak nikmat hidupnya. Coba bangun di tengah malam baca Quran. Satu ayat dengan artinya, satu ayat dengan artinya. Itu akan saking sahdu kita. Oh, paham. Kalau kita berpuasa 3 hari lagi, 3 bulan lagi ya, mengikut aturannya. Kita baca Al-Quran, paham kehendaknya, sungguh indah rasanya. Itu. Jadi keindahan hati itu tidak bisa dilihat kecuali orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Nah, kalau orang yang dekat dengan Allah, maka kalau dekat dengan Al-Quran, maka Allah juga akan menurunkan kepadanya malaikat. Artinya orang yang baca Quran akan dekat dengan malaikat. Malaikat ini adalah salah satu makhluk Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk melindungi kita. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir dengannya, maka ia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata, susah, hafalannya salah lagi. Baginya 2 pahala tuh. Hadis Bukhari Muslim. Jadi jangan sedih kalau aduh Pak saya hafalannya hilang semua. Ya itu sama Allah lagi disayang supaya nggak mau ngapal lagi gitu. Iya malah nggak mau ngapal itu godaan setan kalau nggak mau ngapal ya. Jadi kalau hafalannya hilang harus seneng. Berarti saya harus ngapal lagi dong gitu. Tapi jangan disengaja ya. Disengaja.
Yang ketiga, orang yang dekat dengan Al-Quran maka hidupnya akan diberkahi. Apa itu berkah? Berkah itu bertambahnya kebaikan setiap hari, namanya berkah. Itu namanya berkah. Kalau hari ini kita baca sholawat 100 kali, nambah besok jadi 200 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besoknya lagi nambah lagi. Kenapa? Udah seneng baca sholawat. Kalau hari ini baca Quran 1 lembar, besok nambah 2 lembar. Hari ini 1 juz. Terus. Nah. Jadi nambah itu, nambah kebaikan-kebaikan, itulah disebut berkah. Kalau punya 1 anak berkah, nambah lagi anaknya. Kalau 1 anak berantem aja jangan ya. Ini kalau belum nikah mah, punya istri 1 berkah, nambah lagi. Aduh, ini 1 juga belum ya. Tapi berkah harus cari itu. Bertambahnya kebaikan setiap hari. Jadal khair namanya berkah. Gitu. Kalau makin hari makin buruk amal kita, sholat sunnah ketinggalan, tahajud enggak, harus istighfar sama Allah. Perbaiki lagi. Itu yang tahu antum, bukan aneh. Ya, yang tahu adalah diri kita. Coba dievaluasi sama diri kita. Gitu. Kalau ke masjid niatin itikaf. Itu, jadi pahalanya nambah. Ya. Deh. Yang keempat. Ini. Orang yang dekat Al-Quran akan menjadi cahaya di dunia dan pelindung di akhirat. Makanya Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis Muslim. Jadi kita membaca itu perintah Rasulullah. Nggak mau baca, males, berarti melanggar Rasulullah. Dosa. Gitu. Nggak mau baca Quran, nggak mau ngaji, nggak mau ngapalin, berarti orang teh ada di dalam barisan setan, bukan di barisan Rasulullah. Itu. Yang kelima, yang terakhir ya, nanti. Hati menjadi lembut dan akhlak semakin baik. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, karena khuluquhu Quran. Adalah Rasulullah Al-Quran yang berjalan. Akhlaknya baik menurut Allah dan Rasulnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini, karena pada nggak bawa buku ya. Jadi apa yang mau dicatatnya? Sedangkan ilmu itu kata Imam Syafi'i seperti hewan buruan, jadi harus dicatat gitu. Iya, hari ini ya. Karena dicatat itu akan dapat pahala nambah itu. Apalagi kalau catatannya itu, kalau istilah orang kita, dibawa ke kuburan katanya. Dibawa mati gitu. Nanti catatannya membela, ini saya udah. Nah, itu pas mati bawa catatan ya? Catatan utang. Ya, pas mati ingat. Ya, makanya kalau ngaji makanya nyatet tuh, karena bawa bukunya. Itu ya, catatannya di bawah mati. Atau mungkin kamu udah mati tapi catatannya aja diambil sama orang. Dipelajari, ini catatannya waktu ngaji sama Pak ini. Gitu. Mencatat mah nggak ada ruginya. Nah, apalagi kalau buat buku ini nih. Ya, buku ini kalau dibaca sama orang, insya Allah pahala kita ngalir. Itu baca buku. Kayak buku ini nih misalnya tuh buku kesehatan. Dibaca sama orang, nah orang jadi sehat, jadi sadar akan kesehatan, maka kita akan mendapatkan pahala. Oke, sampai di sini kita tutup taklim kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.